Perjanjian Rasulullah dengan 70 pemuda pada musim haji. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu. Ketika itu pada musim haji, Rasulullah berkeliling kampung di kota Makkah untuk mendatangi orang-orang di tempat itu. Rasulullah masuk ke kampung Ukaz dan Majannah untuk meminta bantuan penduduk setempat. Siapakah yang akan memberikan tempat tinggal untukku? Siapakah yang membantuku sehingga aku menyampaikan risalah Tuhanku? Maka dia mendapatkan jannah, kata Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak mendapatkan seorang pun yang mau memberikan tempat tinggal dan membantunya. Bahkan ada seorang lelaki yang berangkat dari Yaman atau Mudar. Dia didatangi kaumnya dan mereka berkata, "Hindarilah terhadap pemuda kaum Quraisy itu. Jangan sampai dia menjatuhkan kamu ke dalam fitnah," katanya, seperti dikisahkan Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dalam kitab Hayatus Sahabah. Namun Rasulullah terus-menerus berdakwah di antara perkemahan kabilah-kabilah mereka, dan mereka menuding ke arahnya jari-jari mereka, sehingga Allah mengirim kami kepada beliau dari Madinah. Lalu kami pun memberikan tempat tinggal untuknya dan membenarkannya. Maka keluarlah kaum lelaki dari kalangan beriman mendatangi Rasulullah, dan Rasulullah membacakan Al-Quran kepada kaum lelaki itu. Kaum lelaki itu kembali kepada keluarganya, dan keluarganya pun memeluk Islam karena dakwah Rasulullah. Sehingga tidak ada sebuah kampung pun dari kampung-kampung orang Ansar, melainkan terdapat di dalamnya penghuni yang telah memeluk Islam, katanya. Kelompok laki-laki yang telah berbaik kepada Rasulullah pun berunding dan berkata, "Sampai kapankah kita membiarkan Rasulullah berkeliling dalam keadaan terusir di antara gunung-gunung di kota Makkah dan ditakut-takuti?" Maka sejumlah 70 orang lelaki di antara kami pergi menemui Rasulullah dan sampai kepadanya pada musim haji. Kami berjanji untuk bertemu dengan beliau di Sib Aqabah pada waktu yang telah ditentukan. Dari 70 orang itu datang seorang demi seorang sehingga berkumpul semua di sana. Di antara mereka ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, atas apakah kami berbaiat kepada engkau?" Rasulullah berkata, "Kalian berbaiat kepadaku untuk selalu mendengar perintah-perintah dan menaatinya dalam keadaan bersemangat ataupun malas, mengobarkan harta pada jalan Allah pada waktu sulit maupun mudah, dan menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Berbicara tentang Allah di mana kamu jangan takut kepada celaan orang yang mencerca kamu, dan membela agama Allah, menolongku dan melindungiku dari ancaman musuh. Apabila aku telah sampai di tempatmu seperti kamu melindungi dirimu sendiri, istri-istri dan anak-anak kamu, dan untuk kamu sebagai ganjarannya adalah jannah." Para pemuda itu pun bangkit mendekati Rasulullah. As'ad bin Zurarah memegang tangan Rasulullah untuk berbaiat, dan ia termasuk orang termuda di antara mereka. Setelah berbaiat, As'ad berseru kepada kaumnya mengajak agar mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad. Seruan As'ad diterima kaumnya. Mereka pun berdiri di hadapan Rasulullah dan berbaiat kepada Rasulullah, dan beliau pun mengambil janji dari mereka, menetapkan syarat
dan menjanjikan balasan jannah untuk semua itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, setelah mereka para pemuda itu berkumpul di lembah Akabah, mereka menunggu kedatangan lanjutan Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang bersama Abbas bin Abdul Muthalib yang belum memeluk Islam, namun ia sangat mendukung kerja dakwah Rasulullah. Setelah diminta bicara dalam sebuah forum itu, Rasulullah bersabda, membaca Al-Quran dan menyuruh untuk menyembah Allah dan mengajak untuk cinta kepada Islam. Sabda beliau, aku membaiat kalian supaya mempertahankan diriku seperti kalian mempertahankan istri-istri dan anak-anak kalian. Maka Al-Nara bin Ma'rur memegang tangan Rasulullah dan berkata, baiklah, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, kami akan melindungimu sebagaimana kami mempertahankan para istri dan keluarga kami. Maka baiatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah putra-putra perang yang telah kami warisi dari para orang tua kami turun-temurun. Abu Al-Haisam At-Tayyihah menyampaikan kerisauan kepada Rasulullah bahwa mereka telah mempunyai perjanjian dengan Yahudi. Setelah baiat kepada Rasulullah, mereka akan memutuskan perjanjian itu. Maka sekiranya kami melakukan yang demikian, mungkinkah engkau akan meninggalkan kami dan kembali kepada kaummu setelah Allah memberikan kemenangan kepadamu? Rasulullah tersenyum kemudian bersabda, tidak, karena darahku adalah darahmu dan kehancuranku adalah kehancuranmu. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi dan berdamai dengan pihak yang kalian ajak berdamai. Demikianlah kisah singkat tentang Rasulullah. Semoga ada hikmahnya dan ada manfaatnya, dan semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.